dapat rujukan dari dokter buat datang ke sini buat ngelakuin konseling. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya Mbak. Saya di sini sebagai konselor. Nama saya Alanisa, saya ahli gizi yang bertugas di klinik pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkunjung ke klinik ini. Maaf sebelumnya, saya izin mencatat dan mengisi formulir identitas Mbak terlebih dahulu ya. Untuk nama Mbak siapa Mbak? Nama saya Denisa. Umur Mbak berapa tahun Mbak? 20. Lalu pekerjaan Mbak apa ya? Kalau sekarang masih mahasiswa. Baik Mbak, sekarang ini kita akan melakukan konseling gizi. Kita akan bersama-sama mencari solusi dan alternatif dari pemecahan masalah yang Mbak alami ya Mbak. Terutamanya masalah gizi. Sesi konseling ini saya beri waktu selama 20 menit, namun bila nanti di akhir ada yang harus dirundingkan kembali, saya akan memperpanjang sesi konseling ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya Mbak, tujuan dari konseling hari ini itu untuk apa. Jadi tujuan konseling ini untuk mengenali masalah yang dihadapi oleh Mbak, lalu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh Mbak dan meningkatkan pemahaman asupan gizi Mbak, lalu membantu memperbaiki status gizi Mbak. Sekarang tolong Mbak ceritakan keluhan apa saja yang Mbak alami. Mbak tidak perlu khawatir karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan Mbak tentang cerita yang Mbak alami. Jadi selama saya setelah dirawat itu ya saya itu merasa pusing, terus badannya itu lemas sama gak malas makan gitu karena makanan yang saya rasain itu pahit. Terus dokter juga bilang kalau misalkan saya tidak mengimbangi pengaturan pola makan saya dengan baik, badan saya itu bakal drop lagi gitu Bu. Jadi tujuan saya datang ke sini saya itu mau menanyakan pengaturan makan dan melakukan konseling. Seperti itu ya Mbak. Jadi sebelumnya Mbak Dea sudah ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya ya? Iya sudah berat. Dari perawat saya. Saya ingin memastikan apakah benar berat badan Mbak Dea 50 kg dan tinggi badan Mbak Dea 160 cm? Betul. Boleh saya tahu berat badan Mbak Dea sebelum dirawat berapa ya Mbak? Kalau sebelum dirawat itu berat badan saya 55 kg. Baik Mbak, di sini saya akan jelaskan sedikit ya Mbak, berat badan Mbak Dea sekarang yaitu 50 kg dan tinggi badan Mbak Dea 160 cm. Di sini Mbak Dea termasuk kategori normal ya Mbak, tetapi dilihat dari riwayat Mbak sebelum masuk rumah sakit, di sini berat badan Mbak yaitu 55 kg. Jadi di sini Mbak Dea mengalami penurunan berat badan Mbak, maaf ya sebelumnya. Tidak apa-apa Bu, saya juga sebelumnya udah menyadari kalau berat badan saya itu turun selama mengalami demam berdarah. Jadi sebelum sakit ini bisa Mbak ceritakan pola makan Mbak seperti apa? Jadi pola makan saya itu gak teratur Bu, kadang 2 kali makan, kadang 3 kali makan, sesempatnya saya makan lah di kampus itu. Terus juga selama 1 minggu sebelum saya sakit itu, saya itu gak bisa makan karena rasanya itu mual. Terus berlanjut juga sampai sekarang masih kayak gitu mulai. Seperti itu ya Mbak. Selama ini apakah Mbak mempunyai alergi makanan? Saya alergi udang Bu. Untuk makanannya, makanan apa saja yang Mbak sukai dan makanan apa saja yang tidak Mbak sukai? Saya itu suka banget sama gorengan, daging merah, terus sama minuman teh kemasan. Kalau makanan yang gak saya sukai itu kayak sayur, terus sama buah. Buah itu saya suka cuma sedikit kayak pisang, terus jeruk sama durian. Kenapa Mbak tidak suka sayur? Karena sayur itu gak enak
rasanya pahit, terus ada ulutnya. Saya pokoknya nggak suka deh Bu. Oh iya Mbak, baik Mbak, saya akan melakukan recall 1 kali 24 jam ya. Jadi di sini saya akan menanyakan kembali riwayat makan Mbak yang Mbak konsumsi kemarin. Ini untuk mengetahui asupan makanan Mbak itu apakah sudah memenuhi kebutuhan atau belum ya Mbak? Iya baik Bu. Kemarin Mbak Dea makan paginya jam berapa saja ya? Saya makan jam setengah 8 sama roti bungkus itu satu. Terus siangnya Mbak Dea mengonsumsi apa Mbak? Jam 1 itu saya makan nasi, terus oseng tempe, tahu sama telur ceplok. Nasinya berapa sendok ya? Sekitar 1 centong. Kalau osengnya seberapa Mbak? Kalau osengnya itu 2 sendok makan lah kira-kira. Untuk telurnya apakah 1 butir telur Mbak? Betul. Untuk tahunya berapa potong ya? Kalau tahu itu sekitar 1 potong itu loh Bu yang kotak. Oh iya, terus untuk makan malamnya Mbak, makan apa saja? Kalau makan malam itu sama aja sih, sama kayak makan siang, cuma bedanya nggak ada telur ceploknya. Untuk banyaknya juga apakah sama ya Mbak? Kalau buat nasinya itu sama, terus kalau buat oseng tempenya itu lebih satu, jadi 3 sendok lah kira-kira, terus sama tahunya itu 2 potong. Apa ada snack atau cemilan-cemilan yang Mbak Dea konsumsi? Nggak ada sih, karena kemarin kan badan saya itu lemes banget ya Bu, jadi saya itu lebih banyak istirahat. Oh iya, jadi saya rangkum ya Mbak, kemarin pagi Mbak Dea sarapan jam setengah 8, sarapan roti ya. Kemudian siangnya jam 1 Mbak Dea makan nasi 1 sendok makan dan oseng tempe 2 sendok makan. Telur ceploknya juga dan tahu 1 potong ya Mbak. Kemudian malamnya Mbak Dea makan jam 6 sama seperti makan siang ya. Nasi 1 sendok makan, oseng tempe 3 sendok makan dan tahu 2 potong Mbak. Apakah benar? Iya benar. Baik Mbak, saya hitung asupan makan Mbak terlebih dahulu ya sambil Mbak menunggu. Mbak bisa membaca list ini. Iya baik Bu, terima kasih. Baik Mbak, menurut data angka dari Mbak Dea masih normal, namun mengalami penurunan berat badan dan karena Mbak Dea pasien DBD dalam fase penyembuhan, Mbak Dea harus lebih memperhatikan asupan gizi yang Mbak konsumsi. Nah, dilihat dari recall Mbak Dea tadi, asupan makanan yang Mbak Dea konsumsi masih kurang ya Mbak? Iya. Lalu bagaimana ya cara saya menaikkan berat badan sama menaikkan trombosit saya? Nah, untuk menaikkan trombosit Mbak kan sudah dapat obat dari dokter ya. Iya benar. Jadi obat itu Mbak minum dan Mbak habiskan juga. Setelah itu Mbak mengimbanginya dengan diet. Baiklah, sekarang saya akan bekerjasama dengan Mbak untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah yang Mbak alami. Karena Mbak mengalami masalah penurunan berat badan, jadi saya berikan diet EPT ya Mbak. Diet EPT ini yaitu diet energi tinggi, protein tinggi. Nah, diet ini bertujuan untuk menambah berat badan Mbak Dea agar mencapai normal dan sesuai yang Mbak Dea inginkan. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein ini yang meningkat untuk mencegah kerusakan jaringan tulang. Lalu diet seperti apa yang harus saya lakukan ya Bu? Dari data Mbak Dea tadi, saya sudah menghitung kebutuhan kalori yang Mbak Dea butuhkan. Dan saya juga sudah menyusun menu untuk Mbak Dea dengan menerapkan 3J, yaitu jadwal, jenis, dan jumlah. Mbak Dea saya sarankan untuk tidak boleh terlambat dalam makan ya Mbak, atau menunda waktu makan. Mbak Dea juga harus mengurangi makanan yang berlemak dan pedas ya Mbak. Lalu apakah saya harus langsung melakukan diet ini?
Tidak Mbak, diet ini dapat Mbak lakukan secara bertahap, jadi agar Mbak tidak terkejut juga ya. Karena kalau mengalami mual, usahakan Mbak jangan makan dan minum secara berbarengan. Dan porsi makan Mbak dia juga mulai dari sedikit tetapi sering ya Mbak. Dan di sini saya anjurkan Mbak dia untuk mulai mengonsumsi sayuran sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kesehatan Mbak dia. Kalau benar-benar Mbak tidak bisa mengonsumsi sayuran secara langsung, Mbak bisa mengolah sayuran tersebut menjadi makanan lainnya seperti perkedel, brownies sayur, nugget sayur agar asupan serat Mbak dia tetap terpenuhi. Apakah bisa dimengerti Mbak? Ya Bu, saya mengerti. Kalau begitu saya akan mencoba ya mengkonsumsi sayur. Terus juga dengar-dengar ya Bu, kalau buah itu, buah jambu terutama itu baik ya Bu buat pemulihan gejala saya demam berdarah. Kalau untuk buah-buahan Mbak bisa mengonsumsi buah apa saja ya, dan itu pertanyaan yang buah jambu itu ya memang benar baik untuk meningkatkan jumlah protein darah Mbak. Selain buah jambu juga di sini ada buah pepaya juga ya Mbak. Selain buahnya, daun pepaya juga yang direbus juga dapat meningkatkan kadar trombosit Mbak secara alami. Jadi begitu Mbak. Oh iya Bu. Lalu apakah ada tantangannya ya dalam melakukan diet ini? Untuk pengalaman tertentu ada Mbak. Di sini saya memberikan beberapa liquid yang sudah tertera, bahkan makanan yang bisa Mbak Dea konsumsi boleh Mbak Dea konsumsi tapi dibatasi, dan yang sama sekali tidak boleh Mbak Dea konsumsi. Ya, baik Bu. Ada lagi Mbak yang Mbak berikan? Kayaknya segitu dulu deh Bu untuk saat ini. Nggak ada yang bertanya. Nah, jadi ini Mbak, apa yang Mbak ceritakan ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Mbak mengalami penurunan berat badan, tidak nafsu makan, Mbak memiliki DBD yang sedang dalam tahap penyembuhan ya. Kalau Mbak belum jelas, iklan yang tadi sudah Mbak baca bisa Mbak ulang. Nah, di situ ada informasi mengenai penyakit demam berdarah yang bisa Mbak baca-baca kembali. Selain penyakit demam berdarah, di situ juga ada riset mengenai diet energi tinggi, protein tinggi. Nah, di sini yang di sini di situ tuh ada tujuan diet, syarat diet, dan ada juga makanan yang dianjurkan dan makanan yang harus dibatasi dan dihindari oleh pemerintah. Iya, baik Bu. Mbak bisa melaksanakan diet yang saya sarankan? Akan saya usahakan Bu untuk dilaksanakan. Ya Mbak, secara perlahan-lahan ya Mbak, agar Mbak cepat pulih juga. Iya, baik. Apakah ada yang ingin Mbak Dea tanyakan kembali? Cukup sih Bu, nggak ada yang bertanya. Mbak, di sini ada kartu nama saya Mbak, di situ ada nomor telepon saya juga, dan jika ada pertanyaan muncul Mbak bisa langsung tanyakan saja kepada saya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih juga ya Mbak sudah datang di klinik ini. Semoga Mbak juga cepat pulih ya. Iya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, silakan Mbak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama.